Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di sini tentang membahas topeng Ganongan, sejarah atau hanya seni tari biasa yang sering digadang-gadang dengan mistis. Kita mau berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita, Gus Ali Rahman. Beliau itu dari Madura, ya bisa dibilang sejarahnya juga lumayan, pokoknya luar biasa. Pengamat sejarah dan budayawan. Pengamat sejarah dan budayawan. Mari kita tanya-tanya langsung sama beliau, Gus Ali Rahman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya-nanya tentang tari seni yang dari Jawa Timur, Ganongan lah ininya. Ya, ini sebuah properti kesenian tradisional Ya. yang perlu kita pertahankan, sebab kalau tidak nanti diambil negara orang, Iya, betul. dipatenkan oleh negara luar, kemudian kita baru mengaku. Iya. Sebelumnya kita sebagian dari masyarakat kita mengajukan Iya. gitu ya, mengajukan. Padahal ini dari sisi properti ini aja. Nah, ini kan topeng ya. Iya. Topeng kemudian berbentuk seperti ini. Kemungkinan besar saya tidak terlalu mendalami dari sisi seni topengnya, tapi bahwa ini berbentuk seperti ini umum biasanya itu mengandung makna-makna filosofi sendiri. Kenapa hidungnya ke Ya, sini, terus di panjang sini gitu lah ya. ada menunjukkan apa seperti mahkota ini ya. Dan ini juga Bulu apa merak. ini bulu merak. Ini kan gambaran dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Adapun ini gambarannya seperti ini, yang tahu adalah yang ahli seni topeng ya. Saya tidak ahli di bidang itu. Tapi bahwa ini adalah bagian dari teater tradisional berbentuk arena, sepengetahuan saya, iya. Maka perlu dilestarikan. Ya. Ngomong-ngomong, kalau ini kan sering digadang-gadang sama mistis itu loh Gus. Ya. Oh, Masalah dikaitkan tari, dengan ya. dunia Dunia mistik. mistik, Mistik itu iya. ada dua pengertian. Ada mistik sifatnya mysticism, itu yang kaitannya dengan spiritualism. Ada kaitannya juga dengan mistik, itu dikaitkan dengan bangsa jin. Sebagian juga menganggap bangsa roh. Yang mana sebenarnya kalau spiritualism dalam pengertian dia memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan satu seni tradisi yang mengandung makna filosofi, iya. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan bangsa jin, ya ini kita lihat dulu siapa pemainnya dan bagaimana. Kalau toh mungkin Mas ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam tanda petik ya, para pelaku ada yang memanfaatkan seni tradisi ini dengan kesurupan, umpamanya manggil roh gitu, itu mungkin terjadi. Tetapi jangan lantas ketika terjadi seperti itu kita menganggap seni ini divonis sebagai seni yang berhubungan dengan jin atau mistis yang hororis gitu. Kenapa? Kita melihat dulu siapa penciptanya, diperuntukkan untuk apa. Harus ke sana kalau kita berbicara seni. Sebab kalau tidak nanti semua seni kita dibilang musyrik. Habis. Betul. Lama-lama budaya kita habis dilekang oleh zaman. Ngomong-ngomong, kalau semuanya gerak seni ini dibalutin sama mistis itu gimana Gus? Ya itu tadi, mistis dalam pengertian mistis itu sesuatu yang tidak terlihat. Iya. Bisa spiritualism itu bisa juga masuk mistis. Kalau dalam dunia Islam tasawuf itu mistisisme aslinya. Tetapi dalam mistik yang dimaksud oleh orang-orang belakangan ini terkait dengan seni itu lebih kepada mistik yang berhubungan dengan bangsa jin. Padahal itu benar atau tidaknya kan sama-sama nggak ngelihat ada jinnya apa enggak. Kan sering kali kalau semuanya di barongan atau di tari-tari yang lain tuh sering menakut-nakuti kayak anak-anak kecil, entah itu banyak orang yang ngomong wah itu mah kerasukan jin apa kerasukan setan dan sebagainya. Itu gimana ya menurutnya itu? Ada dua hal.
Pertama mungkin saja memang kesurupan, mungkin karena saya pernah melihat juga ada yang menggunakan cara seperti itu. Kedua, itu bagian dari joke. Bagaimana supaya orang menjadi terhibur. Terhibur itu kan ada dua. Wong nangis aja hiburan, Mas. Orang Indonesia itu nangis hiburan. Buktinya dia seneng dia seneng nonton film India yang nangis-nangis. Berantem juga hiburan, seneng nonton yang nangis-nangis yang berantem-berantem di yang infotainment, suami istri berantem jadi tontonan. Sekarang di YouTube si A dengan si B berantem jadi tontonan. Kan begitu. Jadi menghibur itu bisa saja dengan cara seolah-olah dia kesurupan terus masuk ke arena penonton. Maka nanti kan jadi wah gitu. Wah gitu. Itu kan bagian dari joke atau sebuah pertunjukan agar masyarakat itu terpengaruh, karena bagaimanapun kalau tidak terpengaruh kan gak ditinggalkan kan sama penontonnya. Untuk menghidupkan suasana juga. Lah, ke sana arahnya, lebih ke sana. Kalau benar nggak dia kesurupan bangsa jin, ya kita tidak melihat. Saya pernah memang ada yang menggunakan cara itu, tetapi secara umum kita jangan melihat ke sana. Nanti ya lagi-lagi pelaku seni ini semuanya nanti dibilang kerjasama dengan jin. Bisa saja itu bagian dari joke. Itu dalam dunia pertunjukan. Jadi kemudian juga karena ini kan teater rakyat, sifatnya itu arena, bentuk melingkar atau setengah lingkaran biasanya yang bergabung dengan masyarakat. Jadi masyarakat terlibat langsung. Nah ini kan seni yang sangat interaktif gitu. Maka dalam seni yang interaktif seperti sekarang ini musim panggung koplo gitu ya. Jika itu interaktif, maka biasanya aku sih nonton di YouTube, nggak pernah nonton. Jadi si penonton itu diajak joget. Kalau ini kan enggak, sifatnya apa? Karena menakutkan seolah-olah kesurupan sehingga terjadi minggir, jadi menghidupkan suasana. Kalau itu dilakukan dengan tata cara kesenian, untuk apa? Ya untuk menghidupkan suasana. Bisa ngomong-ngomong kalau semuanya memakai ini terus dengan kayak bakar-bakar sesuatu memanggil-manggil yang roh-roh itu menurut pandangan seni itu sah-sah saja kan enggak? Kita kan melihatnya bakar sesuatu, maksudnya bakar minyak untuk mendatangkan sesuatu itu terkait dengan saya tidak melihat itu dari sisi seninya ya, karena itu adalah bagian dari satu ritual. Ada kalanya memang harus seperti itu karena memang konsepsinya seperti itu. Contoh, umpama saya pernah mengikuti pertunjukan jelangkung. Dulu ada sehnya jelangkung itu sampai buat skripsi tentang jelangkung. Terus saya juga pernah mengikuti seni Nini Towong. Nini Towong. Memang menurut pelakunya, saya tidak mendalami secara sejarah. Menurut pelakunya memang itu memanggil rohnya siapa. Tapi kalau kita lari ke konsep Islam kan nggak mungkin. Bahwa yang memungkinkan adalah apabila dia dengan bacaan tertentu terus membakar kemenyan, memanggil makhluk tertentu yang kemudian dia disebut dengan rohnya siapa mungkin, tapi itu bagian mereka, saya tidak bisa masuk ke sana. Tapi kalau kaitannya dengan ini, sepanjang sepengetahuan saya, karena aslinya seni pertunjukan seperti reog atau ada juga reog itu nanti ada jatelangnya ya. Itu setahu saya dalam ngaji sejarah bersama Kiai Haji Agus Sunyoto itu sudah dicipta di masa-masa perkembangan Islam oleh penerus Wali Songo ya. Saya lupa nama Sundanya siapa, tapi yang yang pasti itu terjadi di era Demak gitu ya. Yang pasti itu terjadi di era Demak. Menurut Ki Agus Sunyoto dulu untuk mengislamkan masyarakat secara massal itu menggunakan dengan gerbek mulut, gerbek yang lain itu loh. Satu suro kalau dulu belum masih istilahnya dulu belum satu suro, pokoknya kegiat. Karena satu suro itu jangan salah, karena satu suro itu adanya setelah Sultan Agung. Jadi ada kegiatan yang sifatnya itu massal dan pertunjukan, kemudian orang karcisnya menggunakan syahadat. Nah, itu dulu. Tetapi nanti ada pengikut dari Wali Songo yang mengatakan kalau cuma setahun sekali Kanjeng, bagaimana kita bisa meratakan Islam? Lalu si Sunan ini, nanti saya coba lihat bukunya, saya mohon maaf karena ini sangat dadaan.
saya ingatnya begitu. Jadi bagaimana Kanjeng kalau hanya setahun sekali perkembangan Islam jadi agak kurang. Akhirnya si Sunan ini kemudian membuatlah seni pertunjukan. Kalau tidak salah Sunan Ngudung ya, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah nanti dikoreksi. Kalau tidak salah Sunan Ngudung. Jadi beliau kemudian membuat seni pertunjukan yang sekarang ini disebut dengan jaranan atau mungkin jakilan ya. Saya apakah ada kesamaan antara keduanya saya tidak begitu tahu persis, tapi kalau secara umum kan ada kesamaan. Artinya bahwa seni pertunjukan bersifat arena itu yang membawa gerakan-gerakan yang luar biasa, kemudian menggunakan topeng-topeng yang filosofis ini dimulai era Wali Songo, persisnya itu di masa Demak. Inti utamanya adalah untuk merekrut masyarakat. Ya, setiap ada pertunjukan orang pasti datang kan, ketika ingin tahu pertunjukannya seperti apa, otomatis umumnya kan bayar karcis. Nah ini nggak usah bayar karcis, yang penting kamu masuk, mungkin juga dan Raka Subupan baca ini. Nah akhirnya ini salah satu cara dari kelompok Wali Songo mengislamkan tanah Jawa. Ini yang saya tahu, mohon maaf apabila ada pendapat yang lain. Menurut panjenengan, kalau semuanya tari ini digabung dengan tradisi kayak contohnya dalam pencak silat, gerakan-gerakan pencak silat, tapi memakai topeng ini, menurut panjenengan itu cocok apa enggak ini? Ya tergantung, karena yang namanya seni itu kan relatif. Iya. Ada seni itu pakem, Iya. tidak boleh dirubah. Tapi faktanya lama-lama juga berubah. Contoh wayang. Iya. Wayang itu kan pakem, tapi belakangan nanti ada versi Sujoyo Tejo, ada versi almarhum Ki Entus. Jadi pada dasarnya selama masih ada yang pakem dielaborasi dengan gerakan silat umpamanya kan, karena apa? Demi untuk mengembangkan dan memperkenalkan kepada adik-adik kita. Ya contoh kayak ketoprak. Iya, betul. Ada ketoprak humor. Karena Pak itu satu cara untuk untuk tradisi itu tidak hilang. Jadi diinovasikan. Saya pikir selama inovasi-inovasi itu tidak menghilangkan pakem, bagi saya tidak masalah karena dunia seni ya seperti itu. Selalu berkembang ya, selalu dinamis. Ya, begitu saja dengan kepedulian kita kaum muda lah, kalau milenial dengan Milenial gua apa, Mas? ya kalau masa kini lah. Masa kini dengan cita-cita budaya kita tuh tidak boleh punah di tanah sendiri. Mungkin suatu saat nanti kapan mau saya gabungkan dengan seni gerak silat Bagus. dan cakilan, mau saya kolaborasikan nantinya. Ya selama tadi itu seni pakemnya tidak hilang, kemudian ada inovasi supaya masyarakat tahu dan tidak bosen. Saya pikir hal yang bagus, tapi jangan sampai yang asli jadi hilang. Sebab kalau yang asli hilang nanti sama saja dengan menghilangkan sejarahnya. Ini juga pesan kepada saudara-saudara yang lain ya, dalam menyikapi sebuah seni ya kita sikapi dengan seni. Kalau terkait dengan mistis tadi sudah dibahas, kemudian dari sisi sejarah dari hasil ngaji sejarah saya dengan Ki Agus Sunerto, yaitu adalah satu pola yang dilakukan oleh penerus Wali Songo atau mungkin kelompok Wali Songo karena masih era Demak dalam merekrut masyarakat supaya masuk Islam. Maka dari cita-cita besar itu, apabila mohon maaf ada oknum yang menyalahgunakan ini umpamanya dengan mabok, benar-benar kesurupan, ini kan sudah keluar dari pakem. Kalau tadi dibilang kesurupan ini gini, kalau di dalam dunia seni pertunjukan modern, saya orang teater ya. Jadi dalam seni pertunjukan itu atau teater itu bukan memerankan istilahnya, tapi menjadi. Jadi ketika umpamanya saya menggunakan topeng ini topeng apa namanya? Bentolan. Ganungan Ya. Topeng saya jadi ganungan. Ketika saya sudah pakai begini, maka saya ganungan. Saya bukan Ali Rahman lagi. Begitu juga ketika sampean di Pagar Nusa. Ketika sampean menggunakan seragam Pagar Nusa, bukan lagi sampean sebagai orang Tegal yang jadi pengusaha umpamanya, tapi sampean sudah Pagar Nusa. Itu dalam konsepsi seni pertunjukan. Begitu, Mas. Terima kasih Gus atas pencerahannya tentang seni dan budaya. Mudah-mudahan kita kaum muda peduli dengan seni asli dari Indonesia. Mas, ya.
Terima kasih. Sama-sama Mas, mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin. Siap. Oke, teman-teman. Suatu saat apa kapan nanti bakalan digabungkan seni dengan seni tari dengan seni bela diri, mungkin bakal jadi satu. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.